selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah secara mendalam salah satu surah dalam Al-Quran yang kaya akan kisah, hukum, dan pesan universal, yaitu surah Al-Hasyr, atau yang berarti pengusiran. Oke, kita langsung mulai saja ya. Kita akan mengikuti alur penceritaan surah ini yang sangat kuat. Dimulai dari satu peristiwa sejarah yang spesifik, lalu kita akan lihat pelajaran-pelajaran abadinya, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang, wah, luar biasa menakjubkan. Jadi, surah ini dibuka dengan kisah pengusiran sebuah kaum, yaitu ahli kitab. Lebih tepatnya, kaum Yahudi dari suku Bani Nadir yang menentang Nabi dan melanggar perjanjian damai yang sudah mereka sepakati. Ayat ini langsung menciptakan adegan yang sangat dramatis. Coba bayangkan, sebuah kaum yang begitu percaya diri kalau benteng mereka itu tidak terkalahkan, tiba-tiba dihadapkan pada sebuah kejadian yang sama sekali di luar dugaan mereka. Nah, yang menarik di sini adalah narasi surah ini membedah proses kejatuhan mereka tahap demi tahap. Jadi kita bisa lihat dengan jelas gimana rasa percaya diri mereka yang berlebihan itu justru dihancurkan dari dalam. Puncaknya, mereka malah menghancurkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Jadi, poin utamanya adalah, ini bukan sekedar cerita sejarah biasa. Kisah ini dibingkai sebagai sebuah pelajaran yang sangat kuat tentang sebab dan akibat. Pelajaran bagi siapa? Bagi siapa saja yang mau membuka mata dan berpikir. Nah, peristiwa ini ternyata dampaknya lebih dari sekedar kemenangan militer loh. Dari sinilah lahir sebuah prinsip ekonomi yang benar-benar baru dan revolusioner pada masanya. Teks ini memperkenalkan satu istilah yang spesifik, yaitu fai. Ini adalah sebutan untuk harta rampasan yang diperoleh dalam pengepungan ini. Penekanannya adalah harta ini didapat atas kehendak Tuhan, bukan karena kekuatan militer semata. Buktinya, tidak ada kuda atau unta yang digunakan dalam pertempuran. Lalu, teks ini merinci dengan sangat jelas untuk siapa saja kekayaan ini. Fokusnya adalah untuk mendukung bagian-bagian komunitas yang paling membutuhkan, seperti kaum muhajirin yang terusir dari kampung halaman mereka. Dan inilah inti filosofi di balik aturan ini. Brilian sekali. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya keadilan ekonomi. Mencegah kekayaan itu hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Jadi ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk sirkulasi, bukan penimbunan. Oke, dari urusan ekonomi, surah ini sekarang beralih membahas soal karakter. Di sini digambarkan sebuah kontras yang sangat tajam antara dua kelompok di dalam komunitas. Kita bisa lihat perbandingannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada kaum Ansar, penduduk Madinah, yang dipuji karena keikhlasan dan kemurahan hati mereka. Di sisi lain, ada kaum munafik, yang semua tipu daya dan kepengecutan mereka dibongkar habis-habisan. Teksnya bahkan menggunakan perumpamaan yang sangat kuat. Janji-janji kosong kaum munafik itu diibaratkan seperti bujukan setan. Awalnya mengajak berbuat jahat, tapi begitu keadaan jadi genting, dia malah cuci tangan dan kabur. Nah, dari dinamika komunitas ini, sekarang fokusnya dipersempit lagi menjadi pesan yang sangat pribadi dan abadi, yang ditujukan untuk setiap individu yang beriman. Ini adalah sebuah ajakan untuk bertindak. Fokusnya dialihkan, bukan lagi masa lalu, tapi pertanggungjawaban di masa depan. Kita semua diminta untuk berhenti sejenak dan merenung. Apa sih yang sudah aku siapkan untuk hari esok, untuk akhirat? Lalu ada peringatan yang sangat mendalam. Konsekuensi dari melupakan Tuhan, itu pada akhirnya adalah kita akan kehilangan jati diri kita sendiri. Lupa siapa kita dan apa tujuan hidup kita. Di sini pertaruhannya dibuat sangat jelas. Ada kontras yang tegas antara dua tujuan akhir, dan keduanya sama sekali tidak sama. Hanya satu yang merupakan kemenangan sejati. Dan sekarang kita sampai di puncak surah ini, sebuah penutup yang sungguh megah. Fokusnya beralih dari urusan manusia dan kita diajak untuk merenungkan sifat ilahi itu sendiri. Untuk membingkai bagian akhir ini, kita disuguhkan sebuah gambaran yang sangat kuat. Bayangkan betapa berat dan dahsyatnya firman ilahi itu, sampai-sampai kalau diturunkan ke gunung yang kokoh pun, gunung itu akan hancur lebir karena takut kepada Allah. Lalu dimulailah rentetan penyebutan sifat-sifat Tuhan yang luar biasa. Menegaskan keesaannya yang mutlak dan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Daftarnya berlanjut, melukiskan sifat-sifat keagungannya, kedaulatan yang mutlak, kesucian yang sempurna, dan otoritas yang tak tertandingi.
Akhirnya, fokusnya beralih ke perannya sebagai seniman agung, sang pencipta, penggagas, dan pembentuk segala sesuatu. Yang kepadanya lah semua nama-nama terindah itu menjadi miliknya. Dan ini membawa kita kembali ke titik awal. Surah ini ditutup persis seperti saat dibuka, dengan pernyataan universal bahwa seluruh ciptaan, dari yang terbesar sampai terkecil, semuanya senantiasa memuliakan Tuhan. Meninggalkan kita dengan sebuah renungan akhir tentang keseimbangan sempurna antara kekuatan dan kebijaksanaannya.